Indonesia sedang digegerkan oleh tren tagar kabur aja dulu. Anak-anak muda kita, generasi penerus bangsa, merasa peluang di negara ini begitu terbatas. Pendidikan mahal, pekerjaan sulit didapat, upah yang tak sebanding dengan usaha. Mereka pun memilih untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Nah, ini bukan sekedar tren. Ini adalah alarm bagi bangsa. Survei terbaru menunjukkan pengangguran tertinggi justru ada pada usia 20 hingga 24 tahun, mencapai 15% lebih. Jutaan pekerja terkena PHK, jutaan mahasiswa belajar di luar negeri, dan sebagian besar tidak kembali setelah lulus. Potensi bangsa kita mengalir ke negara lain. Fenomena ini adalah brain drain yang nyata. Anak muda yang seharusnya menjadi motor pembangunan justru membangun masa depan mereka di tempat lain. Jika dibiarkan, Indonesia kehilangan bukan hanya tenaga kerja, tapi juga harapan dan masa depannya. Bukankah sudah saatnya kita bertanya, bagaimana kita bisa membuat anak muda ingin berkembang di tanah air kita sendiri? Bagaimana menghentikan mereka untuk kabur dari negeri ini? Kekecewaan ekonomi, di mana kondisi ekonomi yang dianggap tidak stabil dan gaya hidup yang tinggi. Minimnya lapangan pekerjaan, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, serta upah yang rendah sebab akibat. Jika kesempatan kerja di dalam negeri rendah dan banyak pekerja yang bersifat informal dengan upaya rendah, maka tingkat pengangguran dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan di kalangan muda meningkat. Jika di negara lain tersedia peluang pekerjaan yang lebih baik, upah yang lebih layak, dan akses pendidikan yang lebih baik, maka generasi muda terdorong untuk mencari ke luar negeri. Sejak Februari 2025, sebuah tagar ini menjadi cerminan kekecewaan kolektif. Tagar kabur aja dulu bukan hanya sekedar tren. Ini adalah jeritan generasi muda Indonesia yang memilih pergi demi harapan yang lebih baik. Dampaknya sangat serius, seperti brain drain. Kita kehilangan ribuan tenaga kerja yang terampil. Ini bukan hanya soal angka, ini adalah potensi pendapatan pajak yang hilang, dan daya saing ekonomi global kita yang merosot. Secara sosial, fenomena ini adalah sinyal bahaya, sebuah kekecewaan kolektif terhadap ketidakstabilan ekonomi politik dan ketidakpastian hukum, yang menggoyahkan semangat kebangsaan dan melemahkan ikatan sosial. Mengapa mereka pergi? Pendidikan adalah jawabannya. Mahalnya biaya dan minimnya fasilitas di dalam negeri menekan pemerintah untuk reformasi agar pendidikan kita ini bisa bersaing secara global. Dalam ketenagakerjaan, sulitnya akses pada pekerjaan yang layak dan upah yang rendah mengancam bonus demografi. Kita berpotensi kekurangan talenta produktif, padahal sebenarnya kita sangat membutuhkannya. Dalam kualitas hidup adalah akar masalahnya. Mengapa? Karena persepsi rendahnya kestabilan politik dan keamanan mendorong mereka migrasi. Kita menghadapi tantangan besar untuk menarik talenta terbaik kembali. Kabur aja dulu adalah cermin. Pilihan ini adalah pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak akan berhasil tanpa kepercayaan dan retensi generasi terbaiknya. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari fenomena hashtag kabur aja dulu. Yang pertama adalah kesulitan ekonomi. Kini banyak generasi muda yang mulai merasakan bahwa kesempatan kerja yang terdapat di Indonesia sangatlah kurang memadai. Dan dengan upah yang didapatkan dari peluang yang kerja yang terbatas terbukti sangat rendah. Sektor yang padat karya seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, dan properti juga masih didominasi oleh pekerjaan informal dengan upah yang sangat rendah. Selanjutnya, alasan lainnya adalah karena harapan mendapatkan peluang pendidikan dan karir yang lebih baik. Menurut goodstart.id, Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN yang memiliki banyak mahasiswa yang menjalani pendidikan di luar negeri. Hal itu cukup kuat untuk menjadi dasar dan hari harapan bagi para generasi muda untuk memulai menjalani pendidikan di luar negeri. Terlebih lagi, jenjang karir yang menjanjikan setelah menyelesaikan studi sudah tergambar dalam harapan para generasi muda. Kelompok kami juga mengaitkan tren kabur aja dulu dengan teori atau konsep demografi.
yang relevan. Yang pertama adalah teori push and pull dalam materi migrasi. Dalam teori demografi terdapat dua faktor pemicu penyebab kuat terjadinya migrasi, yaitu faktor pemicu push di tempat asal seperti ekonomi buruk dan kesempatan kerja yang rendah, dan faktor pull dari tempat tujuan seperti ekonomi yang lebih baik dan peluang kerja serta upah yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah teori globalisasi dan transnasionalisme. Berkembangnya arus informasi global, mobilitas internasional, dan akses digital yang mempermudah migrasi internasional sebagai salah satu pilihan hidup. Nah, selanjutnya ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi fenomena kabur jadul ini. Jadi yang pertama, bisa dilakukan investasi besar-besaran pada pendidikan dan keterampilan vokasi atau pelatihan kerja. Untuk memanfaatkan bonus demografi, diperlukan investasi pada pendidikan yang berkualitas serta pelatihan keterampilan, agar angkatan kerja produktif siap menghadapi tuntutan ekonomi modern. Dengan demikian, pemerintah nasional maupun daerah bisa melakukan dan memperluas program pelatihan kerja, kursus kejuruan, beasiswa, dan pendidikan keterampilan bagi usia produktif. Lalu yang kedua, kita tahu sendiri kalau salah satu penyebab fenomena kabur jadul ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi untuk anak-anak muda. Jadi lapangan kerja khususnya yang sangat sesuai dengan keterampilan setiap orangnya itu sangat-sangat bisa mengurangi akibat dari fenomena kabur jadul ini sendiri. Karena tanpa itu, bonus demografi bisa saja sia-sia. Pemerintah dan sektor swasta harus mendukung penciptaan lapangan kerja di sektor industri, manufaktur, jasa, dan bukan hanya sektor tradisional saja terus-menerus. Lalu yang ketiga, kebijakan pendudukan tidak boleh dipandang sebagai upaya menurunkan kelahiran semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia atau human welfare. Kebijakan harus komprehensif atau mencakup kesehatan reproduksi, akses layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesejahteraan. Jadi bukan hanya berfokus pada pendidikannya saja, tapi juga harus melihat aspek-aspek yang lainnya untuk menunjang kualitas hidup ini supaya bisa naik. Dan lalu yang keempat, bonus demografi bisa digunakan untuk memperkuat ketahanan budaya serta identitas nasional, terutama di tengah globalisasi. Dengan melibatkan generasi muda di dalam pelestarian budaya dan inovasi nasional, itu bisa menunjang bonus demografi itu sendiri. Jadi kebijakan pembangunan sebaiknya tidak hanya fokus pada ekonominya saja, tetapi juga sosial dan budayanya juga. Misalnya program pemuda dan budaya, pelatihan kewirausahaan kreatif, atau juga komunitas sosial budaya yang melibatkan pemuda-pemudi. Cukup dari saya.